yang pengen kami hadirkan itu adalah ibaratnya ya bagaimana kita membantu Indonesia itu untuk semakin menjadi negara yang maju, semakin negara yang sejahtera, sehingga itu tadi ya melalui fokus kami ngurusi brand lokal, ngurusi individu, kita pengen hadirkan lebih luas dampak lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gcraft Jabar Podcast. Aduh, hari ini luar biasa, kita kedatangan salah satu tamu besar yang kemarin sempat menggegerkan kita juga nih di dunia industri per-startupan. Selamat datang Kang Gufron. Terima kasih Kang Gufron Mustaqim. Jadi beliau adalah CEO dari Evermos dan salah satu co-founder juga dari Evermos. Iya. Alhamdulillah Kang Afif sudah. Aduh, terima kasih banyak nih atas kedatangannya, dan beliau itu karena waktunya sangat luar biasa sibuk, alhamdulillah nih bisa menyempatkan hari di Gcraft Jabar Podcast. Satu nuhun Kang. Alhamdulillah. Sami-sami. Jadi teman-teman pelaku ekonomi kreatif, insya Allah siang hari ini kita akan bicara banyak tentang apa itu salah satu yang menjadi subsektor yang ada di ekonomi kreatif, Kang. Jadi dari 17 subsektor itu di ekonomi kreatif, salah satu subsektor yang mungkin saat-saat ini lagi heboh-hebohnya juga ya. Ada juga yang mengangkat-angkat, ada juga yang nurun-nurunin katanya gitu ya di startupan ini. Makanya alhamdulillah hari ini kita akan bicara banyak tentang salah satu subsektor dan pelakunya ada di hadapan kita, yang menurut kita adalah salah satu pelaku ekonomi kreatif asli dari Jawa Barat. Asli, betul. Asli ya Kang ya? Asli, karena gimana Kang, sehat Kang? Ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Hatur nuhun nih. Tadi sudah menyempatkan hadir, dan mungkin kita akan banyak cerita tentang apa itu Evermos dan kira-kira ke depan tujuan goalsnya ke depan seperti apa. Walaupun kita tahu banyak bahwa Evermos saat ini sudah banyak funding yang masuk ke perusahaan, salah satu perusahaan startup kebanggaan Jawa Barat. Nah, boleh dong cerita dulu Kang, dari awal berdirinya Evermos itu seperti apa, dan kira-kira tujuannya apa sih gitu ya bikin Evermos yang mungkin pada waktu berdirinya itu nggak kepikiran bakal sebesar ini, Kang. Iya, boleh Kang. Jadi ada dua sebenarnya latar belakang kenapa kami membangun Evermos ya. Yang pertama kaitannya kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia ini banyak sekali brand-brand lokal. Tetapi susah sekali untuk bisa berkembang pesat karena keterbatasan pemasaran. Oke. Nah, tapi di sisi lain kita juga melihat sebenarnya banyak individu di Indonesia pengen mulai ngerintis usaha, tapi tidak ada modal, tidak ada kemampuan, atau bahkan mereka juga nganggur gitu. Nah, sehingga kemudian ada dua masalah ini, gimana ya kita memecahkan masalah ini memakai teknologi. Makanya kemudian kita berpikir untuk membangun platform Evermos, di mana di platform Evermos ini kita bekerja sama para brand lokal di Indonesia untuk kemudian ketika produknya listing di aplikasi itu akan dibantu jualkan oleh jaringan reseller yang ada di Evermos itu. Gitu. Jadi daripada ibaratnya brand-brand ini harus ngerekrut dan gaji tim sales sendiri gitu ya. Nah, ini kan kita sudah nyarikan reseller, ngelatih reseller untuk siap menjual produk-produk yang sudah terlist di aplikasi gitu. Betul. Dan walaupun dengan ada kurasi juga tetap ya. Pasti itu untuk menjaga agar resellernya itu yakin untuk menjual produk-produk yang sudah ada di aplikasi Evermos. Wih, mantap ya, dua solusi ini. Tapi memang permasalahan ini ada di para pebisnis, para UMKM. Satu yang dia mungkin punya produk, pengen gimana cara memasarkannya gitu ya, yang terbatas gitu. Yang kedua memang orang-orang yang lagi cari kerja ataupun cari berwirausaha gitu. Harus ngapain kan, harus punya modal dan lain. Ini salah satu solusi bagi teman-teman yang tadi ya pengen mengembangkan produknya ataupun menjualkan secara online gitu ya. Yang kedua membantu para mungkin penganggur-penganggur gitu ya, para bapak atau ibu-ibu yang di rumah sambil sambil jaga anak gitu ya, bisa ikut menjualkan produk-produk di Evermos. Nah, sampai saat ini Kang, kalau boleh tahu ada berapa sih sekarang yang bekerja di Evermos ya gitu? Oke, kalau yang bekerja di Evermos itu di tim kami ada lebih dari 500 orang. Wow, hampir 500 600 orang. Tapi itu hanya
bukan hanya tim ya. Jadi fungsi manfaat Evermost itu kan bukan hanya tim, tapi tadi banyak itu ya. Nah itu kalau yang tim ya, tim kami atau yang bekerja di Evermost segitu. Nah cuma kalau reseller yang sudah mendownload aplikasi kita itu lebih dari 1,5 juta orang. Wow. Dan yang aktif untuk jualan itu setiap bulan itu ada lebih dari 120.000 saat ini. Ih, mantap. Berarti yang udah ngedownload 1,5 juta, yang aktif sekitar 120.000 reseller gitu. Betul. Ini menurut saya ini salah satu aplikasi yang punya nilai banyak manfaat nih buat masyarakat nih. Dan kalau boleh tahu sekarang di rata-rata nih penjualan di teman-teman reseller yang ikut berjualan di Evermost itu berapa, Kang? Ya macam-macam, tergantung ikhtiar mereka kan. Ada yang sangat serius gitu, mereka pakai cara-cara kreatif itu ya bisa omsetnya bisa lebih dari 100 juta per bulan gitu. Oh ada ya? Ada. Ada yang lebih dari 100 juta. Tapi juga ada yang masih belajar. Nah itu ya kita terus bimbing melalui berbagai macam training yang kita lakukan baik online maupun offline gitu. Oke. Ya ada salah satu cerita ini namanya Pak Dian dari Lampung. Pak Dian ya. Pak Dian itu lulusan SD. Terus kemudian beliau itu profesinya sebagai petani, jadi garap ladang orang lain. Oke. Nah beliau itu nggak punya HP itu gara-gara anaknya study from home pas COVID ini. Ya. Sehingga anaknya butuh HP karena mau belajar dari rumah. Nah lalu kemudian belilah HP itu dengan cara kredit, utang di counter HP gitu. Oke. Lalu kemudian dia ngomong sama HP-nya, aku hutang buat beli kamu, nah kamu harus bisa ngelunasi hutang kamu sendiri. Iya. Gimana cari bayarnya lewat HP itu ya? Betul sekali. Nah, kemudian dia cari-cari kesempatan, lalu ketemu Evermost, bergabung di Evermost, belajar dari berbagai macam training yang kita sediakan. 1 bulan 2 bulan memang belum ada penjualan gitu, tapi beliau istiqomah gitu, terus aja ikhtiar. Akhirnya terjual lah kasur. Dia jualan kasur gitu, terus terjual sampai hampir 1 tahun itu udah hampir 100 kasur yang dia jual gitu. Hanya modal HP, tanpa modal HP itu ya. Produknya yang ada di Evermost. Yang ada di Evermost tanpa ya ibaratnya tanpa modal, tanpa pengalaman karena beliau bertani kan. Tetapi karena ya semangat belajarnya sangat tinggi gitu. Selalu berpikir positif, akhirnya ya alhamdulillah tidak hanya bisa ngelunasi HP-nya tadi, tapi jadi juga penghasilan tambahan atau bahkan penghasilan utama sekarang. Boleh jadi. Iya. Karena dengan 100 tadi kasur itu kan udah lumayan di topinya itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan Evermost supaya teman-teman yang jadi resellernya itu bisa tumbuh berkembang dan bisa menjual gitu. Ada pelatihan kah atau gimana? Betul. Jadi kita ada kurikulum gitu, kurikulum training dari level pemula sampai yang sudah expert lah, itu kita ada kurikulum yang sesuai jenjang. Oke. Nah, kurikulum itu untuk mengajarkan tidak hanya dari hard skill atau teknik jualan aja, tapi juga tentang motivasi, tentang mindset, tentang soft skill gitu yang kemudian kita tanamkan gitu. Karena untuk bisa memulai perjalanan wirausaha itu kan nggak mudah ya. Ibaratnya kalau orang pada umumnya itu cepat putus asa gitu. Nah makanya kemudian kita bekali dengan training soft skill, hard skill itu dalam rangka biar semakin mantap lagi lah mereka dalam berikhtiar gitu bersama Evermost. Jadi Evermost itu tidak hanya membiarkan ya setelah mereka daftar, habis itu dibiarkan jualan sendiri gitu ya. Jadi ada pelatihannya ataupun yang di maintenance dengan program-program supaya mereka juga bisa ikut menjualkan dengan baik gitu ya. Betul sekali. Luar biasa. Karena impian kita itu kan kalau kita lihat di Indonesia itu di statistik ada 8 juta 9 juta orang pengangguran sebenarnya. Nah itu sebenarnya banyak di antara para pengangguran itu teman-teman kita itu pasti punya handphone sebenarnya. Iya. Nah ketika mereka itu bergabung di Evermost, install aplikasi Evermost, itu insya Allah nggak perlu nganggur lagi gitu. Karena bisa berbisnis, berwirausaha gitu, ngerintis, memulai perjalanan wirausahanya bersama Evermost. Dan nanti semakin berkembang lagi karena kalau di Evermost itu ibaratnya ada karir path-nya lah, dari awalnya reseller biasa sampai kemudian ketika dia udah semakin mantap, semakin punya modal, bisa punya brands yang kemudian di listing di Evermost juga. Dan ada itu memang yang tadinya hanya jadi reseller,
kan sebenarnya reseller itu dia apa namanya kayak surveyor sebenarnya ya. Kan dia tahu tuh nanti produk apa aja sih yang laku gitu kan. Iya betul. Bisa jadi nanti dia yang laku itu kan bikin sendiri kan. Iya. Gak menutup kemungkinan. Karena gitu kan ya. sebagai wirausaha kan skill utamanya itu skill jualan kan. Betul, nah, betul, pas betul. Reseller jadi reseller kan mengasah skill jualan sekaligus ngasah mental gitu. Ya. Sehingga kemudian ketika dia pengen mengambil sebuah peran kewirausahaan lebih besar lagi udah lebih siap gitu. Betul. Ini saya pikir Evermos ini salah satu sekolah bisnis terbesar di Indonesia ya. Jadi menyemangati yang pertama, memotivasi yang kedua, bagaimana membimbing yang mungkin teman-teman yang pengen berusaha gitu ya, dengan produknya disediain, sistemnya disediain gitu ya, bisa membantu teman-teman untuk bisa menjadi seorang pengusaha, betul gitu ya? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah cuman kalau saya itu penasaran nih, kalau Mas ya, Kang Gufron itu ya, dulu kuliahnya di mana sebelum mungkin ke Bandung gitu? Iya, saya tuh dulu kuliah di Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada ya. Jurusannya jurusan hubungan internasional. Jadi hubungan internasional ya. Kaitannya sama bisnis. Iya. Sebenarnya agak nyambung ya. Tapi kalau dilihat dari bisnisnya ya mungkin insya Allah nanti next Evermos akan listing juga di luar negeri sana ya. Amin. Amin. Yang kita pikirkan adalah gimana Evermos ini bisa tidak hanya survive tapi bisa thrive, terus berkembang sehingga manfaat yang kita hadirkan itu semakin banyak buat masyarakat Indonesia. Wih mantap gitu. Nah selain kemarin kuliah di UGM, kemarin saya lihat juga di CV ada sempat kuliah juga di luar ya. Di mana itu Mas? Ya executive education lah itu. Oh executive education ya. Apa namanya? Ya di Stanford sama Harvard gitu. Stanford sama Harvard. Nah jadi memang sebagai pebisnis mungkin ya, apalagi pelaku ekonomi kreatif, memang kita tuh nggak boleh berhenti untuk belajar, betul nggak Mas ya? Ya betul. Karena kalau kita belajar ya tamatlah sudah gitu ya, kemampuan kita mungkin bisa berkembang gitu. Saya lihat walaupun sudah berhasil, Kang Gufron ini udah tetap mau belajar gitu, walaupun apa namanya dalam kondisi sibuk-sibuknya mungkin mengurus usaha gitu ya. Karena semakin besar tanggung jawab kita itu malah merasa bahwa bekal kita itu masih sangat kurang gitu. Emang nggak boleh kita kan fixed mindset gitu, harus selalu growth mindset. Nah kalau boleh bicara tentang rencana ke depan nih, Kang Gufron ya, Evermos itu nanti mau ke mana gitu? Kira-kira mungkin goal setting yang mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan itu rencana seperti apa nih Mas? Yang jelas kan kita itu punya filosofi lah, gimana kita mendirikan Evermos ini bisa menghadirkan manfaat yang seluas-luasnya bagi Indonesia gitu kan. Yang jadi fokus utama kami adalah tentang brand tadi, brand lokal, gimana semakin brand lokal ini dari kita sering mengistilahkannya itu brand itu dari newcomer, pendatang baru, artisan, kemudian emerging, challenger sampai mainstream brand yang sudah gede lah, dominan. Nah kita pengen sebenarnya mengawal, membantu semakin banyak brand agar semakin banyak yang berkembang sampai ke level challenger atau mainstream brand gitulah. Jadi brand-brand yang besar dihormati gitu di Indonesia. Nah di saat yang sama kita juga memberdayakan individu-individu di Indonesia, di antaranya tadi reseller tadi gitu. Betul. Nah sehingga yang pengen kami hadirkan itu adalah ibaratnya ya bagaimana kita membantu Indonesia itu untuk semakin menjadi negara yang maju, semakin negara yang sejahtera, sehingga itu tadi ya melalui fokus kami ngurusi brand lokal, ngurusi individu, kita pengen hadirkan lebih luas dampak lah. Ya, luar biasa ini ya. Jadi teman-teman para pelaku ekonomi kreatif, memang salah satu subsektor kita di ekonomi kreatif itu di bidang aplikasi ini pemainnya banyak. Tapi mungkin banyak juga yang berhasil, banyak juga yang gugur gitu ya. Gak semudah itu mungkin para aplikator atau yang bikin aplikasi itu bisa mudah menjalankan bisnisnya. Tapi alhamdulillah di depan saya ini Kang Gufron bersama teman-temannya udah sangat berhasil. Dimana dengan 1,5 juta downloader gitu ya, termasuk juga 120.000 yang aktif per bulan gitu ya, merasakan manfaatnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Dan ya mudah-mudahan kita di pelaku ekonomi kreatif bisa melihat sangat banyak positif dari perjalanan dari Evermos ini. Nah, mungkin ada pesan-kesan Mas buat para pelaku ekonomi kreatif dari perjalanan Evermos ini
yang kalau nggak salah 3 tahun yang lalu ya bersama Iya, betul. teman-teman Mas Gufron bekerja sama membuat satu usaha gitu. Mungkin kan ada pahit manis yang dirasakan gitu. Nah kira-kira apa nih pesan-pesan buat para pelaku ekonomi kreatif gitu, bahwa dengan bisnis ini memang tidak mudah tapi juga bisa kalau kita mau gitu ya. Iya, betul. Yang jelas bisnis yang bagus itu bisnis yang dimulai dari pemahaman terhadap masalah di lingkungan sekitar gitu. Dan bagaimana bisnis kita itu menghadirkan solusi atas permasalahan tersebut gitu kan. Dan kemudian membuat sebuah model di mana kita bisa monetize sehingga bisnis kita sustainable. Tapi pada intinya adalah kita harus berangkat dari masalah sih. Berangkat dari masalah. Betul. Ya? Jadi tidak hanya sekedar berangkat dari kayak ya kepinginan aja gitu, atau karena suatu ego tertentu gitu. Karena pengen lah gitu ya. Pengen gitu kan. Nah itu bisa juga, cuma akan sangat powerful apabila itu dikonekkan dengan sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita, apa sih yang mau diselesaikan. Nah itu sih mungkin itu karena kan sebenarnya bisnis itu adalah meng-create value kan, membuat sebuah nilai gitu. Nah creating value itu apa sebenarnya adalah ketika kita itu yang menyelesaikan sebuah problem yang ada di sekitar kita. Jadi teman-teman tadi ya, satu kuncinya kita lihat masalah di sekitar kita apa gitu. Mungkin bisnis itu bisa dimulai dari masalah yang ada di sekitar kita gitu. Betul. Nah ini satu lagi sebenarnya yang lagi boomingnya yang mungkin hangat-hangatnya bisa kita bicarakan dan menjadi surprising gitu ya, bahwa Evermost kemarin alhamdulillah nih dapat funding dari beberapa perusahaan, dan itu nilainya tidak kecil gitu, sangat besar gitu. Kalau boleh tahu dari mana aja Mas kemarin Mas? Ya kemarin ya kan total sejauh ini ada sekitar 38 juta USD. Wow, 38 juta USD ya. Iya, yang kami himpun dari berbagai macam investor Funding lah, ya, investor, dalam negeri dan luar negeri gitu. Betul. Nah ini modal ini sebenarnya buat apa sih? Modal ini ya itu tadi, bagaimana kita putar uangnya untuk menghadirkan dampak manfaat sosial yang besar untuk brand-brand lokal di Indonesia dan juga para individu, para reseller yang kami miliki gitu. Jadi memang tujuannya adalah bagaimana membesarkan bukan hanya buat Evermost ya, tapi untuk stakeholder semuanya yang berkaitan dengan Evermost ini gitu. Betul, karena yang kita bangun ekosistem kan, nggak mungkin Evermost itu besar tanpa dukungan brand-brand lokal, dukungan masyarakat Indonesia, nggak mungkin. Makanya kemudian itu tadi ekosistem inilah yang kemudian kami kembangkan. Iya. Mungkin satu pertanyaan juga nih bagi Kang Gufron ya. Tertarik gak sih untuk IPO? Oh iya, pasti semua startup itu pasti pengen ya. Final destination-nya itu go public IPO, gitu. Ya, plan A-nya itulah. Walaupun ada plan B, plan C, tapi plan A-nya itu mayoritas adalah IPO. Jadi kapan rencananya nih? Ya, pokoknya fokus kita sekarang adalah gimana kita create value sebesar-besarnya, sehingga IPO itu hanya bagian dari konsekuensi logis lah setelah kita yang memang harus gitu ya. Betul. Nggak usah dipaksakan, tapi juga nanti memaksa untuk IPO bisa sendiri gitu ya. Betul. Jadi tunggu aja nih teman-teman kalau berminat untuk menjadi pemegang sahamnya Evermost. Mudah-mudahan kita doakan secepatnya, karena gini. Saya sendiri di Gcraft Jawa Barat sangat bangga gitu. Ternyata Evermost ini lahir di kota Bandung, di Jawa Barat. Betul. Gitu. Startup asli kota Bandung atau Jawa Barat gitu kan. Yang ini yang harus kita dukung bersama-sama, sehingga nanti ada banyak perusahaan-perusahaan yang berawal dari daerah khususnya di Jawa Barat ini bisa berkembang nasional bahkan internasional. Gitu. Amin. Nah, mungkin satu poin lagi Kang tentang perjalanan Evermost ini. Kan berarti sekarang baru 3 tahun nih. Betul. 3 tahun nih. Nah setelah 3 tahun ini berjalan, nah kira-kira nih menurut Kang Gufron nih ada kepengen juga pengembangan ke produk ataupun ke usaha-usaha yang lain gitu. Kan ada juga tuh biasanya ini udah fokus di sini berhasil, habis itu bikin apa lagi. Itu masih fokus di sini gitu kan. Ya, sementara kita fokus dengan apa yang kita lakukan, tentu ada banyak hal lah inisiatif baru yang kita lakukan gitu. Cuma fokus utamanya adalah bagaimana kita semakin banyak membantu brand lokal, di saat yang sama menyediakan kesempatan berwirausaha buat semakin lebih banyak orang Indonesia. Berarti masih fokus di sini ya, pengembangan ini ya, belum pengen buka rumah makan gitu atau apa usaha-usaha yang lain gitu ya, masih fokus di sini ya. Alhamdulillah. Jadi nah itu kalau dilihat dari
produknya itu berarti beragam kan di situ ya. Beragam mulai dari pakaian. Karena kan brand image-nya dulu saya pernah dengar tuh di fashion, bahkan fashionnya fashion muslim gitu ya. Sekarang udah sangat beragam ya di situ ya. Ada lebih dari 80.000 produk sekarang wow. itu, yang 80.000 katalog yang siap dijualkan oleh para reseller gitu. Oke. Nah sekarang cara bergabungnya gimana nih? Kalau teman-teman yang mungkin berminat untuk menjadi seorang reseller, atau berwirausaha dengan bekerja sama dengan Evermost, apa yang bisa itu? Kalau sebagai reseller sebenarnya yang penting download aplikasi aja. Download aplikasi, daftar. Gratis itu ya? Gratis. Wah. Gratis RP0 gitu. RP0 ya. Tapi mungkin ada itu dulu ya. Apa namanya? Administrasi apa? Iya, untuk ngisi formulir lah. Ibaratnya nama, nomor HP, terus kemudian alamatnya di mana gitu. Tapi ketika sudah download aplikasi masuk itu sudah cukup gampang sih untuk mempelajarinya. Oke, ada panduannya di situ ya. Ada panduannya, ada training online-nya di aplikasi, atau ada training lain yang sering kami jadwalkan gitu. Oke. Nah itu kalau untuk bergabung sebagai reseller. Kalau bergabung sebagai brand owners gitu, itu melalui proses kurasi. Ada kurasinya ya. Jadi kurasi ngecek kualitas, harga, margin, terus kemudian ngecek juga kaitannya sama komitmennya gimana, komitmen stoknya gitu. Nah di antara tapi itu bisa diakses di evermost.com itu nanti. Evermost.com nanti bisa dilihat kalau mau daftar brand gimana caranya. Iya. Oke. Bisa di evermost.com ataupun bisa download di aplikasi. Betul. Aduh, ini kayaknya tidak kerasa nih, walaupun ini masih banyak nih sebenarnya semangat saya harus banyak menggali tentang Evermost dari Kang Gufron ini. Tapi karena waktu juga. Siap. Kang Gufron, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya di Gcraft Jabar Podcast. Mudah-mudahan session ini nanti mempunyai banyak nilai manfaat buat para pelaku ekonomi kreatif, menjadi contoh, menjadi inspirasi bahwa pelaku ekonomi kreatif adalah salah satu ekonomi yang mungkin bagi teman-teman bisa dikembangkan gitu. Karena sekarang ada tagline-nya itu Mas, bahwa ekonomi kreatif adalah salah satu tulang punggung ekonomi nasional ke depan. Iya. Turun sekali lagi. Terima kasih Kang Pip. Jangan kapok. Nanti mungkin kapan-kapan kita undang lagi di acaranya Gcraft Jawa Barat. Siap. Setelah gini ya. Nah, gini nih. Gcraft Jawa Barat. Gcraft juara ke. Turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.